Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan 5 Menit. Tema renungan saat ini, bermegah karena pembenaran dan pendamaian Allah. Diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1-11. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata bermegah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membanggakan atau membesarkan. Kita bermegah bukan karena hebat dan kuat kita sehingga kita diselamatkan, namun karena kasih karunia Allah yang nyata dalam Kristus sehingga kita boleh dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah. Karena kasih-Nya, Kristus telah menebus kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Itulah sebabnya kita boleh bermegah bukan dalam rangka menyombongkan diri, tapi dalam rangka memuliakan Allah dan memberitakan kasih-Nya. Roma pasal 5 ayat 1-11 berisi rangkuman penjelasan teologi Paulus tentang keselamatan di dalam Kristus. Rasul Paulus menyampaikan kabar baik bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang hanya oleh anugerah Allah, karena kebaikan Allah dan bukan karena jasa manusia, dan bukan karena manusia layak menerimanya. Keselamatan diperoleh melalui iman kepada Kristus. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, Rasul Paulus menekankan tentang iman kepada Yesus Kristus yang sudah membuka jalan bagi orang percaya untuk memperoleh keselamatan. Yesus Kristus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Dan karena karya penyelamatan Yesus Kristus inilah kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan karena memperoleh kemuliaan, yakni kehidupan kekal. Kristus menempatkan dirinya menggantikan kita, orang yang berdosa, sebab tidak ada orang yang mau memberi dirinya, mau mati untuk orang lain supaya memperoleh hidup. Hanya Yesus Kristuslah yang melakukannya. Tuhan Allah mengutus putranya untuk mati bagi kita, bukan karena kita cukup baik, melainkan semata-mata karena Tuhan Allah mengasihi umatnya yang berdosa. Kasih yang menyebabkan Kristus mati adalah kasih dan kuasa yang sama yang telah membangkitkan Kristus. Kasih yang mendamaikan. Pada akhirnya, orang-orang percaya patut bersyukur, bermegah dalam Yesus Kristus karena karya penyelamatan yang dilakukan Tuhan Allah, sehingga kita menerima pendamaian yang sejati. Saudaraku, lewat perenungan saat ini kita dapati bahwa betapa besar kasih Allah bagi umatnya. Ia mengaruniakan Kristus demi keselamatan kita. Tidak mudah mencari orang yang mau mati untuk orang benar, apalagi untuk orang durhaka. Sesuatu yang mustahil. Tetapi itulah yang dilakukan Yesus Kristus, di mana Ia mau mati untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Teologi reformasi yang dicetuskan oleh Johannes Calvin juga menekankan keyakinan bahwa keselamatan diperoleh hanya karena kasih karunia melalui iman. Karya penyelamatan ini hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus, karena tidak ada manusia yang dapat melakukannya. Yesus Kristus sudah memberi contoh dan teladan dalam hal mengasihi dan mengampuni, kendati tersakiti karena kebenaran. Demikian juga tentunya dengan kita sebagai pengikutnya, kita juga diajak untuk mencontohi apa yang telah Yesus Kristus lakukan, yakni saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih yang diwujud nyatakan dalam tindakan hidup sehari-hari. Marilah sebagai orang-orang yang telah dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah, kita terus menghasilkan buah-buah kebaikan. Teruslah berbuah
untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.